Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalan. Nah, NRP 226001 Prodi D3 KPN kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pelayaran niaga. Yang pertama A. Wesel. Sip partikuler. Dalam sip partikuler disebut tentang data-data spesifikasi kapal, jelas pengertian dan kegunaan masing-masing ukuran kapal berikut. A. DWT, Deadweight-ton. Deadweight-ton atau DWT adalah berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar dikurangi berat kapal kosong termasuk mesin permesinan dan perpipaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa deadweight-ton atau yang dimaksud DWT adalah ukuran beberapa berat buah kapal untuk mampu dimuat sampai saat sumber draft pada playset mark pada garis air dengan berat jenis. Ada beberapa kegunaan. Yang pertama, penentuan biaya operasional. DWT juga berhubungan dengan biaya operasional kapal. Yang kedua, perencanaan rute dan navigasi. DWT juga mempengaruhi perencanaan rute dan navigasi kapal. B. BRT, Tos Brut terdaftar. Tos Brut terdaftar atau register tertutup dihitung berdasarkan total meter kubik dari sebuah ruangan tertutup, kabin dan ruang mesin. Jadi bahwa tonas bruto terdaftar bukan merupakan massa ataupun benar. Dan beberapa jenis kegunaan. Yang pertama, kapasitas angkut. BRT memberikan parkiran kapasitas angkut kapal, meskipun tidak langsung mengukur berat muatan atau jumlah penumpang yang dapat diangkut. Yang kedua, analisis instruksi. BRT sering digunakan dalam analisis instruksi perkapalan untuk membandingkan ukuran dan kapasitas kapal antara perusahaan atau jenis kapal tertentu. C. Leftover L adalah jarak yang mendatar antara ujung depan tinggi. Jadi dapat disimpulkan LOA adalah jarak membujur kapal dari titik terdepan hingga haluan kapal sampai tertitik belakang dari buritan kapal diukur sejajar lurus. Beberapa kegunaan. Yang pertama, keselamatan dan kepatuhan peraturan. Panjang kapal juga menjadi faktor dalam menentukan keselamatan dan kepatuhan peraturan. Yang kedua, desain dan konstruksi kapal. LOA memainkan peran penting dalam desain dan konstruksi kapal. D. BIM. BIM yang merupakan ditun pada garis permukaan air. Jadi semakin besar BIM sebuah kapal, maka semakin stabil pula kapal tersebut dapat kemungkinan
terbalik semakin berkurang. Gunaan yang pertama, movabilitas. BIM juga memainkan peran dalam mobilitas kapal. Yang kedua, keselamatan. BIM juga terkait dengan keselamatan kapal. Kapal dengan BIM yang lebih lebar cenderung stabil dan kurang rentan terhadap terjangan ombak yang besar. Draft. Draft kapal adalah jarak tegak yang diukur dari garis air, permukaan air sampai pada lunas pada yang dinyatakan dalam satuan meter, di mana semakin besar muatan kapal. Jadi draft kapal berbentuk deretan angka yang ada pada lambung kiri dan lambung kanan. Kapal yang terletak di bagian belakang kapal, bagian tengah dan bagian depan kapal. Dan beberapa kegunaan mengukur besaran badan kapal yang tenggelam dalam air. 2. Ship dokumen atau disebut pengiriman barang. Yang pertama, Certificate of Register, yaitu surat tanda kebangsaan kapal. Dokumen pertama yang wajib untuk dimiliki adalah sertifikat kebangsaan. Dokumen ini merupakan sertifikat kapal yang menerangkan identitas alat transportasi tersebut. Jadi dokumen ini hanya sekedar izin mengibarkan bendera asal negara, namun juga merupakan naungan berbadan hukum pada kapal tersebut. Dengan sertifikat kebangsaan ini, kapal yang bersangkutan berhak atas perlindungan hukum. Yang kedua, Seaworthy Certificate, yaitu sertifikat kelayakan. Dokumen kapal berlanjutan adalah sertifikat layak berlayar laut atau disebut dengan Searchlight. Dokumen ini merupakan bukti bahwa kapal memiliki kelayakan untuk berlayar. Jadi kelayakan kapal ini dilihat dari berbagai hal seperti kelengkapan alat, fungsi setiap komponen kapal, dan lain sebagainya. Sertifikat kapal satu ini sangatlah penting. Pasalnya jika ada perlengkapan kapal yang lulus uji kelayakan, maka hal tersebut akan menimbulkan biaya. Yang ketiga, Safety Certificate, sertifikat keamanan. Dokumen kapal yang harus dilengkapi untuk memberi tilang pada kapal adalah sertifikat keamanan. Dokumen ini diperlukan khusus bagi kapal penumpang. Sertifikat keamanan merupakan jaminan yang keselamatan pada kapal keamanan yang dijamin sebuah sertifikat di antara adalah keamanan tubuh. Direti sertifikat, yaitu sertifikat bebas tikus. Sertifikat bebas tikus atau dirating sertifikat merupakan dokumen penting bagi kapal yang akan berangkat. Jadi seperti bebas tikus merupakan surat pernyataan bahwa kapal bebas dari hama tikus dan ini dikeluarkan setelah pengecekan kapal. Selain itu dilakukan juga penyemprotan kapal menggunakan fumigation atau pembasmi tikus. Yang kelima, long line certificate, sertifikat lambung timbul, yaitu sertifikat lambung timbul atau disebut juga dengan
Longline Certificate adalah sertifikat yang menyatakan bahwa lambung kapal dapat timbul sesuai dengan aturan minuman dan maksimum. Jadi di sini dapat disimpulkan lambung kapal akan timbul sedikit dan timbul lebih banyak di atas air saat berlayar dengan muatan kosong atau splash. Yang keenam, Bill of Health, yaitu surat kesehatan. Of Health atau surat kesehatan adalah surat keterangan kesehatan awak kapal. Jadi surat kesehatan ini menyatakan bahwa anak sebuah kapal dan nahkoda bebas dari penyakit menular dan orang-orang yang berada di atas kapal berada dalam kondisi baik untuk mendapatkan surat ini. Awak kapal diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. B. Cargo ship, pengiriman barang. Yang pertama, shipping dokumen, yaitu dokumen pengapalan atau dokumen muatan. Yang pertama, shipping instruction, yaitu SE. Dokumen ini diberikan oleh perusahaan pengiriman barang kepada pihak freight forwarder, perusahaan jasa logistik. Jadi dokumen ini perlu dimiliki oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Dan kegunaannya sebagai dokumen perintah untuk melakukan pemuatan barang ke kapal. Yang kedua, invoice. Dokumen yang dibuat oleh penjual dan ditunjukkan kepada pembeli. Jadi disimpulkan sederhana bukti dari adanya pemesanan dalam bentuk dokumen ini akan memudahkan penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli atas pada yang sudah mereka beli. Kegunaan sebagai dokumen untuk penagihan pembayaran yang sah dan pengelolaan pembayaran tagihan yang bisa difungsikan untuk melacak transaksi pembayaran secara tertulis. Yang ketiga, packing list. Dokumen packing list atau kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, dan berat dari barang ekspor. Jadi packing list merupakan dokumen impor yang sama pentingnya dengan invoice. Kegunaan menuliskan berbagai informasi yang ada pada paket barang yang akan dikirim. Jadi yang berarti dokumen ini menjadi surat jalan bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor bahkan impor. Yang keempat, airworthy bill. Surat muatan udara atau yang disingkat sebagai SMO. Surat ini adalah sebuah dokumen penting di sebuah bukti airworthy bill sendiri akan dengan negara yang sudah memiliki peraturan resmi. Kegunaan sebagai tanda hak yang untuk kargo agar mengambil kargo tersebut. Yang kelima, surat jalan ekspedisi. Dokumen wajib berisi berkas penting memuat informasi seputar pengiriman barang yang bisa digunakan untuk perusahaan pelaku bisnis maupun institusi lain dalam aktivitas pengiriman barang. Jadi surat jalan juga merupakan berkas persyaratan yang digunakan oleh pihak tertentu
agar sebuah barang dapat diizinkan keluar dari wilayah pengirim membantu pihak penerima. Jadi dapat disimpulkan pengecekan ini dilakukan oleh pihak petugas keamanan sebagai perjalanan pengiriman barang atau pihak penerima barang saat barang diterima. Yang disebut RO, surat perintah untuk melakukan aset kontainer kepada pembeli, yaitu bentuk RO seperti permohonan izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama atau pihak tertentu. Dan kegunaannya adalah untuk surat izin menjemput barang ke kontainer oleh pihak tertentu. Yang ketujuh, Equipment Enthusiast Request yang disebut EIR. Surat ini diberikan oleh depo pelayaran kepada pihak jasa ekspedisi atau trucking, yaitu disebut dokumen EIR. Diberikan depo pelayanan kepada pengangkut saat proses penggosokan kontainer maupun pembuatan barang ke kontainer. Kegunaan bukti otentik kondisi fisik kontainer pada saat serah terima muatan dan bukti serah terima. Pihak dalam pengiriman barang menggunakan kapal niaga. Pada pelayanan niaga ada 3 pihak yang terkait secara hukum dalam pengiriman barang, yaitu shipper, kontainer, dan konsignee. Jelaskan dan 3 pihak tersebut. Yang pertama, shipper, orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu. Pelabuhan muatan untuk diangkut ke pelabuhan tujuan. Carrying, perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muatan untuk diangkut atau disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal. Consignee, orang atau badan hukum kepada siapa barang dikirimkan tersebut atau disebut pembeli. Ya, yang terakhir, alur pelayaran niaga. Alur pelayaran niaga dari shipper sampai ke consignee. Yang pertama ada shipper, yaitu yang menerima untuk melakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Kemudian ada istilahnya trucking, yaitu jasa pengiriman barang via darat menggunakan armada mobil dan truk antar kota hingga antar pulau. Setelah itu dilanjutkan receiving gudang. Jadi setelah barang yang diangkut dari shipper ke tracking, kemudian barang akan disimpan di gudang. Ini merupakan aspek penting dalam mengelola barang sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ketika barang sudah di gudang, biasanya akan ada delivery untuk pemesanan tersebut dari pembeli. Setelah mendapatkan delivery dari pembeli, barang ini diangkut, diperti kemas dengan menggunakan chassis. Proses ini disebut haulage selanjutnya. Peti kemas tadi dilepaskan tali-tali, kemudian diangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan atau
sebaliknya. Proses ini dinamakan cargo dooring. Stevedoring dilakukan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya. Biasanya menggunakan kren kapal maupun kren darat setelah kapal membawa muatan dari pelabuhan asal, Pelabuhan Perak ke pelabuhan tujuan, Pelabuhan Tanjung Mas. Kemudian akan dilakukan bongkar dari menggunakan kren dari kapal atau kren dari pelabuhan ini sendiri. Setelah peti kemas selesai dipindahkan ke kendaraan pengangkut peti kemas dari akan dibawa menuju ke tempat revisin gudang. Kemudian untuk delivery yang sudah terdata sebelum truk pengiriman akan siap menjemput ke gudang tadi, lalu delivery akan diantarkan ke pemesanan yang disebut consigning. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.